sekalipun itu seperti bumi di laut. Coba luar biasa. Nah, hadirin yang mulia, malam ini ya untuk anak-anakku bisa dicatat, kita sedikit mengangkat tema kejujuran dan puasa Ramadan. Nah, biasanya anak-anak kita itu selesai ada punya ditandatangani, disuruh siapa apa dulu cara yang dapat dari itu. Hadirin yang mulia, ini ada kita sudah mendengarkan dari ceramah-ceramah yang lalu, bahkan kita baca sendiri di antara kita ada yang menyampaikan kepada masyarakat, misalnya keutamaan Ramadan itu. Siapa yang puasa Ramadan ya dengan iman dan penuh perhitungan diampuni dosa-dosa lalunya. Nah, itu juga siapa yang salat malam berdiri, maksudnya itu salat tarawih dan salat zikir juga diampuni dosa yang lalu. Ya, bahkan ada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, man qama ma'al imami hatta yansarif kataba lahu lailah. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya seperti orang yang salat semalam suntuk. Nah, hadis ini berkaitan dengan tarawih dan witir. Jadi kita tarawih, kita lanjutkan witir bersama dengan imam. Nah, kalau itu kita lakukan, kata Rasulullah, maka dia dicatat seperti orang yang salat sepanjang malam. Ini peluang yang sangat luar biasa bagi kita yang melakukan Ramadan. Hadirin yang mulia, selain keutamaan bulan suci Ramadan itu, ada juga ini hadis yang perlu menjadi perhatian kita. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau dusta dan perbuatan-perbuatan buruknya lainnya, maka Allah tidak butuh kepadanya ia meninggalkan makan dan minum. Nah, jadi ini juga perlu, siapa yang suka bohong, termasuk perbuatan-perbuatan buruk lainnya, ghibah, fitnah. Nah, itu dimaknai oleh hadis ini, itu pahala puasanya hapus. Allah tidak butuh dia makan, Allah tidak butuh dia tinggalkan minum. Ya, maka perlu kita hati-hati, jangan sampai kita mengharapkan sesuatu lalu ini pahala amal puasa kita batal. Jadi bukan batal puasa kita, ya, dibedakan batal puasanya dengan pahalanya hilang. Yang membatalkan puasa itu sedikit, makan dan minum serta campur dengan suami istri pada siang hari, itu batal. Nah, kalau puasa batal, maka ia harus
diganti nanti daripada setelah selesai Ramadan. Kalau pahalanya tidak ada, sah, tetapi tidak ada nilainya. Dan yang membuat tidak ada nilai adalah perbuatan-perbuatan buruk kita, termasuk berkata dusta itu. Karena itu hadirin yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita menjadi selalu menjadi orang yang jujur. Kata beliau, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilal nar. Ya, kata beliau, jadilah kamu semua penegak kejujuran, siddiq. Karena sesungguhnya jujur itu adalah puncak kebaikan, dan kebaikan yang dibangun di atas kejujuran adalah jalan menuju ke surga. Ya. Kemudian wa iyyakum wal kasibah, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang bohong. Karena sesungguhnya bohong itu adalah keburukan, dan keburukan yang dibangun di atas kebohongan itu jembatan menuju ke neraka. Jadi ternyata bohong ini luar biasa bahaya. Ya. Siddiq itu sebenarnya dalam bahasa Arab yang paling tidak memiliki 3 makna. Pertama, siddiq jujur. Yang kedua, siddiq adalah benar. Dan yang ketiga, siddiq juga berarti adil. Nah, kalau gitu kita disuruh menjadi orang yang benar, orang yang jujur, dan orang yang adil. Rasulullah SAW itu membangun masyarakat, membangun pribadinya, membangun masyarakat Muslim, mempengaruhi dunia, diawali dengan satu akhlak yang mulia itu, yaitu akhlak siddiq, akhlak yang benar dan akhlak yang jujur. Nah, hadirin yang mulia, karena itu kita diminta agar senantiasa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur. Kalau bisa, ya kita lakukan evaluasi, hitung-hitung diri kita. Apakah sepanjang hari, misalnya Ramadan, kita menjadi orang yang jujur terus-menerus, atau ada bolong-bolongnya dicampur-campur dengan kebohongan. Bohong ini memang luar biasa bahayanya. Makanya disebut qauluz zur, ucapan-ucapan yang bohong. Karena kebohongan itu bisa menjadi syahadat zur, menjadi orang yang bersaksi palsu. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya, tentu kepada kita umatnya, agar kita menjauhi 3 dosa yang paling besar itu. Nah, 3 dosa yang paling besar itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pertama syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya, dan yang ketiga menjadi saksi palsu. Nah, saksi palsu ini sepertinya banyak di antara kita, mudah-mudahan bukan kita yang ada di masjid ini, menganggap biasa-biasa saja. Kalau kita nonton di televisi, bagaimana banyak sekali orang yang berani tampil menjadi saksi dalam hal-hal yang kebanyakan orang sangat mempertanyakan kebenaran kesaksiannya itu.
Bahkan meminta ampun dosa syirik itu lebih mudah, karena dosa syirik itu berkaitan dengan Allah. Kita bisa mohon. Jadi syirik itu bukan dosa tidak diampuni, dia diampuni ketika kita meninggalkan, kita bertobat, kita meninggalkan, lalu kita minta ampun kepada Allah atas kesyirikan yang dilakukan selama ini. Nah, tentu kepada kedua orang tua juga ya mudah kalau orang tua memberi maaf kepada kita, mengampuni dosa kita. Tetapi kalau menjadi saksi palsu, kadang-kadang kita tidak berani mau meminta maaf kepada orang yang tersalimi akibat kesaksian palsu yang dibuat kita. Padahal ujungnya neraka itu disebutkan tadi. Ya, jadi dan saksi palsu itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, tentu saja pada masa Nabi yang kita belum banyak mengenal tulis baca, ya lebih banyak kepada lisan. Tetapi dalam perkembangan kesaksian palsu itu bisa juga memalsukan dokumen, ya bisa juga menandatangani sesuatu yang palsu. Ya, dokumen palsu itu sama dengan kesaksian palsu. Apalagi kalau kesaksian dokumen-dokumen palsu itu digunakan untuk memperoleh keuntungan. Maka kalau dia palsu, seluruh apa yang diperoleh dari kepalsuan itu semuanya haram. Dan kalau kita menjadi saksinya, maka kita pun terjatuh di dalam keharaman itu. Maka hadirin yang mulia, ini perlu kita berhati-hati. Terutama yang tanda tangannya laku, karena dokumen-dokumen itu banyak sekali sekarang ini ya palsu, termasuk kepala sekolah, ya pimpinan perguruan tinggi menandatangani ijazah palsu itu kan sama dengan saksi palsu. Ya, banyak orang yang menggunakan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya kebohongan itu adalah buruk, dan keburukan yang dibangun di atas kebohongan itu